Ade Bukan Rai dalam program kesayangan kita semua, yaitu Ngecap, ngobrol enak soal pariwisata. Yeay. Oke, para sobat pariwisata, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah seorang public speaker yang sudah membahana ya Mbak ya, mana ya? Tampaknya kalau semua acara di kota Jogja maupun di TV-TV, siapa sih nggak kenal sama tamu kita satu ini? Ya, Oke. Sebelumnya kita sapa dulu nih siapa yang menjadi bintang tamu kita pada kali ini. Ya, di samping saya sudah ada Mbak Isya Dewi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Mbak Ade Bukan Rai ini lebay deh. Enggak Mbak, ini serius ini Mbak, karena kan memang kita mengangkat tema kali ini Mbak, kita spesial mengundang Mbak Isya untuk membahas tentang bagaimana tampil anggun di depan publik. Tapi aku nggak bawa telur, katanya spesial. Nah ini tuh nanti telurnya nyusul. Terus digoreng ya? Iya. Apa yang pedes nanti pokoknya, kasih cabai diiris. Iya tuh kan, belum juga apa-apa, udah kayak gini. Oh oke, aku keep silent dulu, silakan. Oke, jadi gini ya Mbak Isya ya, dan Sobat Pariwisata. Kalau dari kemarin kita sudah review beberapa narasumber kita nih Mbak, bagaimana sih terkait pelatihan yang ada di JDDC nih Mbak. Nah sekarang kita menuju ke pembawa acaranya Mbak. Oke. Nah di balik suksesan beberapa acara yang diselenggarakan oleh JDDC nih Mbak, ada sosok host yang selalu ada Mbak. Siapakah dia? Awalan I. Akhir-akhir Host kali ini beda. Oke, jadi ada Mbak Isya Dewi. Kita ulang lagi nih Mbak. Aku keren lagi. Ya ini ya Mbak ya, hostnya ketemu host beneran. Jadinya Karena aku tahu, aku hari ini tamu loh. Iya. Iya, berarti aku nanti dapet teh ya. Iya. Itu ada di sana Mbak. Oke Mbak Isya, kembali ya. Oke, jadi Mbak Isya, ini tuh kalau sobat pariwisata pengen tahu. Mbak Isya kan sudah mau buana kemana-mana. Di segala acara Mbak Isya lagi. Oh iya, oke. Oke kan? Nah, ada satu pertanyaan Mbak. Gimana nih Mbak Isya bisa tampil selalu anggun di setiap event? Misalnya hari ini, pagi ini di mana? Siangnya dan di mana lagi? Nah, itu gimana Mbak cara gimana ya Mbak? Tips mungkin Mbak bisa terlihat selalu fresh gitu loh Mbak. Oh, selalu fresh. Iya. Apa gitu? Sebenarnya gini sih, jadi aslinya tuh aku tuh orang itu praktis banget. Nggak yang suka yang terlalu ribet atau apa. Kayak baju kalau nggak ada lihat kan bajuku tuh aku lebih suka warna-warna polos. Kecuali kalau pas lagi MC ada baju endorse, nah itu mengikuti endorse-nya. Tapi kalau daily baju aku outfit itu cenderung polos. Aku nggak suka pakai aksesoris. Oke. Jam tangan pun nggak ada gitu ya. Ini nggak kelihatan juga nggak pakai. Di sini tuh nggak pakai karena ya aku orangnya praktis banget. Itu mungkin beda sama beberapa tahun lalu ya. Jadi seiring perjalanan kehidupan gitu dulu tuh sukanya tuh yang bling-bling banget. Jadi pada masanya aku menganggap kalau tampil yang bagus, layak di depan itu maka kita harus tampil yang shining, shimmering, splendid gitu itu. Jadi kalau misalnya glowing ya Mbak makeupnya semua ada gitu. Glowing and oil, ih bener banget. Jadi aku masih simpen foto-foto dulu pas lagi nge-MC acara workshop itu. Gelangnya tuh segini. Jadi ala-ala Syahrini pada awal-awal, nah kayak gitulah. Oke. Ini yang pokoknya kalung segala macam. Sampai bawah gitu. Benar, sepatunya harus yang seperti apa? Kayak gitu banget itu. Dan bling-bling gitu. Cuman kemudian aku berpikir bahwa ada hal lain yang jauh lebih penting pada saat kita ketemu sama orang, kita memberikan impresi pada orang itu akan lebih berkesan. First impression itu memang betul, pasti akan menarik. Wah dia jreng gitu gitu. Jalan tampil akan kelihatan. Tapi di luar itu kemudian pada saat kita ngobrol dengan tamu kita, customer kita gitu, kemudian mereka akan melihat bahwa ini kalau diajak ngobrol tuh asik sama enggak itu nanti akan lebih memberikan impresi gitu, lebih memorable gitu lah. Jadi kemudian aku berpikir lebih penting untuk memperkaya wawasan. Betul sekali. Biar nggak yang gitu-gitu amat, masya ayolah belajar gitu. Jadi terus itu jadi aku lebih ke memperkaya wawasan, lebih banyak belajar, nggak berhenti di sini. Selalu ngerasa aku belum mampu gitu, jadi mau nggak mau mengambil ilmu baru untuk kenapa? Enggak. Aku jadi pengen terlihat anggun seperti itu. Enggak gitu sih, jadi kayak misalnya harus penampilan
gimana sebenarnya nggak pernah ngeset juga kan orang lebih yang menilai kita seperti apa Iya, gitu. betul. Pada dasarnya aku tuh ya kayak biasa, aku siaran TV, terus aku ngajar, aku ngisi-ngisi pelatihan, lebih kayak itu sih. Mungkin karena secara nggak langsung banyak ketemu sama orang, sering ketemu sama orang-orang penting, kemudian secara alamiah kemudian kita memantaskan diri kita pada saat ketemu dengan Bapak A, beliau-beliau ini pantas tidak kalau aku pakai baju seperti lagi abis nyiramin ini tanaman di depan, padahal nggak pernah nyiramin. Itu masanya kayak gitu sih. Oke Mbak, jadi memang ada masanya ya Mbak ya. Dulu sempet ya kerincing apa segala macam, dulu memang pernah gitu Mbak. Terus sekarang seiring berjalannya waktu dan pengalaman juga mengajari kita ya Mbak ya, dan bagaimana yang terpenting untuk apa ya, ketemu sama orang itu harus tahu sana ya Mbak ya. Betul sekali. Dan sekarang malah justru dari sisi Mbak Isya ini malah kalau dari tampilan sesuai dengan yang Mbak Isya cerita tadi memang malah lebih sederhana harusnya ya Mbak ya. Banget. Tapi malah terlihat anggun loh Mbak ini. Masih sih. Banget dan kita ini. Jadi kalau dibandingin sama, jadi gini. Terutama pada saat aku siaran TV ya, siaran TV dulu sama sekarang itu beda banget gitu. Dulu kalau siaran itu aku sampai di studio itu punya locker, aku ninggalin sepatu berbagai macam warna. Terus rok bawahan itu berbagai macam warna untuk menyesuaikan aksesoris juga iya. Jadi baju sponsor hari ini warna ini, rokku ini, sepatu ini, kayak gitu. Kalau sekarang dicek udah nggak ada locker dan aku cuma tinggal satu sepatu, itu warnanya warna krem doang yang polos, yang masuk ke semua basic banget gitu. Jadi modalnya udah kayak gitu, itu udah nggak yang ngejar untuk bikin wow di depan, tapi aku pengennya ada wow effect after the event, lebih ke kayak gitu. Ya mungkin bagi para sobat podcast kayak kita nih Mbak yang mungkin juga lagi senang host atau pengen nge-host, ya mungkin dinikmati dulu aja ya Mbak ya. Sekarang kalau memang masih suka stylenya seperti itu dan memang juga tidak bisa memaksakan ya Mbak ya untuk menjadi siapa. Karena Mbak Isya pun juga sampai ke fase ini melalui tahapan-tahapan yang mungkin tidak mudah ya Mbak ya. Dan ini Mbak ada pertanyaan dari netizen kita nih Mbak. Mana coba pertanyaannya, mana coba? Kita bisa baca juga Mbak ya pertanyaan yang ketiga itu. Oke, jadi kalau Mbak Isya ini kan tampil selalu anggun. Nah itu tuh tadi tanya lagi nih Mbak, dari satu acara ke acara lain itu bisa terlihat fresh gimana Mbak? Tadi belum dijawab loh. Masa sih? Iya. Kayaknya biasa aja. Ini kalau Mbak Adi melihat misalnya ketemu sama MC lain atau presenter lain sama ketemu sama aku, danku sehari tetap kayak gini kan, tetap sama aja. Nggak yang gimana ya, nggak yang sampai Doremi Fa Sol La Si Do gitu mukanya. Terus lipstick juga aku pakai lipstick tuh yang warna-warna yang nggak yang jreng, yang merah, yang pink gitu, enggak. Jadi mungkin lebih ke pakai yang you are comfortable with, yang kamu merasa nyaman. Kalau kamu merasa nyaman, mau event apapun nanti akan aku ketawa sama ini maksimum banget. Kamu akan ngerasa kamu akan ngerasa lebih percaya diri. Nah kalau percaya diri itu orang akan melihatnya akan lebih enak juga dengan kita. Oke, jadi memang selain didukung oleh pakaian dan apapun itu yang kita pakai, juga dari kepercayaan diri kita. Iya, dan dari skincare. Itu yang susah. Tapi Mbak Ade jujur, ini maskerku mau enak banget sih ya. Sorry ya. Coba dimundurin dulu aja. Gini, Mbak Ade pas kita sering event bareng, sering nggak ngelihat aku touch up? Enggak. Iya kan? Jadi aku tuh bukan tipikal yang suka dandan sebenarnya. Bukan dandanable ya? Aku bukan dandanable. Jadi dandan hanya kalau event aja, dan nggak yang sampai yang nggak kayak dulu banget kok. Beberapa udah aku take down sih dari sosmed, tapi mungkin yang ada unggahan ulang dari teman lain, aku mungkin tidak memiliki kapabilitas untuk take down itu. Cuman kalau ketemu ya itu tadi, mungkin yang masih yang rambutnya rambut jambul katulistiwa, event yang apa gitu. Iya, karena ya memang karena pengalaman mengajarkan kita tuh Mbak. Jadi kayak lu nggak usah lebay penampilannya. Kalau lebay malah nggak kelihatan mahal. Oke, aja mending lu pinter. Oke nih Mbak, kalau kita tahu nih Mbak Isya kan
bisa dibilang presenter, host, juga sebagai dosen. Nah, bagaimana tuh Mbak membagi membagi-bagi waktunya, dan juga ada si kecil ya Mbak ya. Iya, nah itu gimana tuh Mbak? Mungkin bisa di-share dikit-dikit tuh sama sobat pariwisata Mbak. Oke, biar seimbang gitu Mbak. Sebenarnya mungkin sama ya, kayak semua yang ada di fase saya, fase seorang ibu yang memiliki anak pasti mengalami tidak bisa meninggalkan anaknya pada masa-masa tertentu gitu. Waktu itu, tapi alhamdulillah saya itu pada saat hamil usia 9 bulan, kira-kira 10 hari sebelum lahiran itu masih siaran. Jadi kebetulan pas hamil tuh dulu tuh bentuknya kayak orang cacingan. Bentuk apa itu ya Mbak? Bentuk ini, bentuk manusia itu kayak orang cacingan. Jadi sininya dong yang gede gitu. Jadi kalau pas siaran itu kan kita pegang cue card. Cue card itu ditaruh di sini nggak begitu kelihatan karena ya badannya sama, lebih kurang masih sama ya, agak gede dikit. Cuman sini kalau dari samping baru kayak ini busung lapar gitu. Jadi nggak begitu kelihatan. Terus mungkin karena dia dari perut udah terbiasa saya ajak kemana-mana, jadi terbiasa juga bahwa oh ibu tuh bekerja gitu. Terus pada saat sudah lahir, nggak sampai 1 minggu setelah lahiran itu udah syuting. Ya Allah. Itu keterlaluan. Oh tidak Mbak, itu produktif Mbak. Itu bentuk tanggung jawab kepada anak dan keluarga. Gitu. Jadi aku udah syuting itu kayaknya nggak sampai seminggu habis lahiran deh. Dan terus itu udah yang langsung kempes gitu itu. Jadi nggak semua temen yang tahu kalau aku habis lahiran. Karena bentuknya langsung kembali ya, langsung kincil. Apa itu Mbak kincil? Terus kalau mungkin karena sudah terbiasa, jadi dia juga tahu polanya. Walaupun misalnya sekarang kita lagi banyak kerja di rumah, kalau di rumah aku sudah pakai baju yang rapi, itu artinya akan pergi. Bukan dia turun lagi, bukan akan pergi, akan belanja. Belanja. Karena dasarnya akan bekerja gitu. Walaupun dari rumah bekerja. Terus dia sudah biasa melihat di depan laptop, ibu lagi ngajar, ibu lagi bikin konten, ibu bikin video pembelajaran gitu. Terus dia niru-niru. Jadi dia juga pakai tabnya gitu, bikin sendiri, jelasin tentang burung ini, niruin sama emaknya. Kalau boleh tahu umur berapa sekarang Mbak? Hampir 5 tahun. Jadi memang ya masih kecil tapi udah ini ya Mbak, sudah sedikit mandiri gitu loh Mbak. Iya, udah terbiasa. Terus ada bantuan dari ibuku juga, karena ibu masih sugeng, dan dari kecil itu aku bertiga dengan kakak itu memang ibu tuh terbiasa mendidik bahwa perempuan itu juga harus bekerja, harus mandiri lah. Tipikal didikan dari ibuku tuh gitu. Perempuan tuh harus mandiri. Suami tidak kemudian harus menanggung semuanya. Kalaupun diberikan, kalaupun diberikan kecukupan sama suami nggak apa-apa, tapi perempuan harus bisa mandiri. Nah itu dari kecil tuh didikan kayak gitu. Jadi kita tuh dari kecil sobat pariwisata itu terbiasa untuk misalnya pengen apa gitu kan, kamu pengen itu, ya gimana supaya kamu bisa. Jadi di kecil tuh aku SD tuh jualan jepit rambut, jualan apa, kalau misalnya pengen sesuatu dari harus berkarya dulu. Harus berusaha dulu ya Mbak ya. Berarti memang dari itu sudah terbiasa Pendidikan militer ya, militer harus itu Mbak. Nah tapi memang sekarang berdampak positif kan ya Mbak di masa sekarang ini Mbak Isya. Sekarang sudah terbiasa untuk mau semana-mana, dan juga menurun kayaknya pada si kecil ya Mbak ya, karena juga sekarang tuh jadi ini aja sih, jadi perdana menteri atau presiden. Nggak jadi host. Hostnya ibunya aja. Oke, nanti saingan ya Mbak. Oke, kalau Mbak Isya nih Mbak, kalau menjadi host kan sudah pada tahun nih Mbak ya. Kalau ngajar nih Mbak Isya tuh ngajar apa aja? Host juga Mbak. Oh iya, ngajar itu dari sekitar 2000. Jadi sebelum 2017 itu mulai ngajar di Amikom. Sebelumnya pernah jadi dosen juga di beberapa PTS di Yogyakarta. Nah kalau di Amikom ini yang cukup lama sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Sekarang saya memegang mata kuliah produksi siaran televisi. Sebelumnya ada sebelumnya ngajar di public speaking, lalu teknik negosiasi, lalu success skill. Jadi itu yang lebih ke
apa ya, ada leadershipnya, ada public speakingnya. Nah sekarang ini karena mungkin kemarin aku banyak share ke teman-teman dosen juga kegiatan pembuatan apa ya, video-video, film dan sebagainya. Kemudian sekarang diberi amanah untuk pegang mata kuliah produksi siaran televisi. Oke, Mbak Gila jadi sharing-sharing dengan angin sepoi-sepoi gini ya Mbak ya. Asik, angin jendela, angin cucu, betul sekali. Dan Mbak Isya nih Mbak, kita masih ada pertanyaan Mbak dari mana? Itu Coba dari tujuh ini ya Mbak. Sobat pariwisata yang namanya siapa coba? Itu Mbak dari Mbak Rina kayaknya. Oke, jadi tanya tuh Mbak, kalau Mbak Isya tampil di segala acara nih Mbak, misalkan kayak di pelatihan apa yang melibatkan sebuah dinas apapun itu, nah itu apakah Mbak Isya selalu bajunya itu baju sendiri atau di endorse atau memang sudah ada wardrobe khusus gitu Mbak? Kalau wardrobe itu alhamdulillah ada beberapa rekan desainer yang pernah kerjasama, dan pada saat awal dulu itu memang harus membangun trust atau kepercayaan gitu ya, nggak sekedar pinjam lalu dikembalikan, tapi kita harus bisa ya ada imbal balik. Nah kalau saya itu kalau meminjam atau mendapatkan endorse produk dari desainer A gitu misalnya, ya saya akan buatkan konten yang bisa membantu mempromosikan produk tersebut. Dan alhamdulillah beberapa kali unggahan saya itu ada yang komen dan sebagainya, dan itu saya capture, saya kirimkan ke admin dari butiknya atau desainernya, itu sebagai jalan untuk mempermudah mereka untuk oh ya bagus ya, ada responnya, ternyata emang dilihat dan sebagainya, kayak gitu sih. Terus ada juga beberapa yang memang punya sendiri. Tergantung eventnya sih. Jadi kalau eventnya memang itu event yang wow banget, maka ya biasanya kita pakai sesuatu yang bisa memberikan wow effect. Cuman kalau diperhatikan ini yang akhir-akhir yang paling sering saya gunakan itu ada satu sponsor dari desainer, yaitu desainer batik kontemporer yang butiknya ada di dekat Mandala Krida. Karena saya suka cuttingnya itu tuh simple, jadi dia tuh motifnya tuh memang yang colorful, tapi model bajunya itu simple banget. Kayak tunik-tunik model yang aku pakai, cuman kayak gitu doang. Jadi aku ngerasa itu style aku gitu, kayak gitu, nggak yang bentuknya yang ada ekornya, yang ekor. Tapi asik juga sih sesekali pakai yang berekor. Ya, ininya ya Mbak ya. Mau MC apa, di mana gitu kali ya Mbak. Jadi mau dikasih job MC apa? Nggak ada. Abis ini nggak saya. Enggak coba ya. Oke, dan Mbak Isya nih, kalau tampil kan selalu pakai rata-rata pakai gaun apa ya Mbak ya? Tunik, long tunik gitu ya, panjang, long tunik gitu. Iya, kayak dress panjang ya paling sering. Oke. Apa memang itu menjadi favoritnya Mbak Isya, jadi khas Mbak Isya, atau memang sukanya kayak gitu Mbak? Aku nyamannya seperti itu. Pertama dulu itu mencoba pada saat awal pakai jilbab gitu ya, masih yang bagus nggak ya kayak gini, serba salah, jilbabnya di model macam-macam kayak gitu itu kayak among tamu gitu. Iya, terus yang dikasih biasa segala macam, terus aku jadi ngerasa aku kayak badut deh gitu, malah jadi aneh. Terus pakai ininya panjang, bawahnya celana gitu, model celananya masih punya stoknya tuh yang ketat-ketat gitu itu, dan yang segini kan terus agak tinggi gitu itu, terus sepatunya mungkin sini tetap kelihatan tetap kelihatan modis gitu. Tapi kemudian kok jadi kayak orang jadi lebih memperhatikan aku ya kalau kayak gini. Padahal kan maksudnya itu kalau pakai baju yang lebih sopan itu ya supaya kita tampak yang secukupnya aja, nggak yang berlebihan gitu. Terus lama-lama mah jadi nggak nyaman deh gitu. Dan itu proses juga, nggak yang langsung pakai kerudung langsung kayak panjang gitu, enggak, ya memang proses juga. Kemudian aku menemukan bahwa ternyata nyaman juga ya kalau MC pakai gamis. Tinggal gamisnya cuttingnya seperti apa gitu. Kalau diperhatikan baju-bajuku itu juga nggak ketat, gamisnya itu nggak ketat. Terus alhamdulillah kebetulan badanku tuh kecil, jadi kayak kimchi kayak anak, boleh ngaku anak kuliahan lah gitu. Jadi gamisku itu sebenarnya tuh besar-besar, aku ikat itu kalau dipegang gini ke badanku itu nggak lepas gitu. Jadi
alhamdulillah diberi anugerah Proporsional badan yang lah, lumayan lah, nggak yang Daripada langsung gendut harus rada bingung gitu. jadi pakai gamis itu bisa tetap kelihatan apa ya aku nyaman sih, mungkin karena nyaman aja, jadi aku memang lebih banyak pakai ini. Misalnya potongan pun biasanya kayak gini, ini kan potongan juga nih. Oh, oke. Ini sama ini tetap bawahnya atau beberapa kali pakai celana juga, cuman ya tertentu aja sih, tergantung nih. Karena memang kalau pakai apa ya langsung di gamis gitu memang kayaknya sudah simpel sekali selesai ya mbak ya. Dan sesungguhnya Nggak usah pakai bawah, sesungguhnya sejuk. Itu beda lagi. Dan memang Mbak Isya kan akhir-akhir ini tidak uang Mbak Isya pakai. Ya meskipun potongannya sederhana, cuman karena main motif mungkin ya Mbak, dan warna, perpaduan baju, warna jilbab, sepatu. Kalau pas MC mungkin ya. Iya. Kalau daily kayak gini loh beneran, kalau ngajar pakai gamis juga nggak Mbak? Beberapa kali pakai. Pas saya berkerudung itu kan pas mulai pandemi ya, ngajarnya pas pandemi. Jadi pas sebelum pandemi itu ngajarnya pas aku belum pakai kerudung. Jadi setiap kali datang itu selalu dikira mahasiswa sama mahasiswanya. Temennya. Itu dikira temennya, dikira asisten. Dikira asisten gitu. Jadi di depan terus di sini dikira asisten. Aku ngomong masih nggak diperhatiin. Terus setelah begitu masuk materi dengerin ini dosennya, cikgunya. Makanya mungkin ada satu hal positif yang aku ambil setelah berkerudung itu, kalau orang Jawa bilangnya itu nuwoni, cuman kalau bahasa yang lebih enak mungkin kita bisa menambahkan karismatik pada diri kita gitu. Jadi kalau dulu pada saat belum berkerudung dan rambutnya masih warna apa? Warna coklat. Warna coklat yang model pokoknya tuh dulu aku tuh K-pop minded gitu untuk penampilan itu. Iya, orang akan melihatnya ya seperti itu. Oh, ini anaknya fun dan sebagainya gitu. Tapi kemudian ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang aku memposisikan diriku menjadi orang yang pas bertemu dengan orang-orang penting, misalnya kayak gitu, maka orang juga akan melihat itu dari output kita gitu sih. Jadi mau hikmahnya ya mbak, mau jadi sepi ini ya mbak. Tapi ada cerita seru loh yang gak aku lupain nih sobat pariwisata. Jadi hari pertama aku berkerudung pada saat siaran itu hari Senin. Aku sangat ingat itu karena aku datang itu bawa tas yang agak banyak, bawa baju ganti karena siangnya itu aku akan ada GR untuk MC sebuah event musik internasional yang diselenggarakan di Yogyakarta gitu. Nah, jadi DP ku udah ganti pakai kerudung gitu kan, cuman waktu itu tuh masih yang pakai celana, masih pakai yang gitu-gitu, masih sering pakai celana dibandingkan pakai yang model rock atau yang terusan. Tuh, terus begitu sampai di studio, produser lo begini, kamu juga bahasa serius, entar dicopot dan sebagainya. Coba kamu pikirkan dulu sebelum siaran gitu. Kayak gitu itu pertama. Itu sementara kalau aku bandingkan teman-teman entertainer yang lain itu banyak yang datang itu berkerudung, kemudian pada saat siaran mereka lepas. Dan tidak ada yang protes sama mereka gitu. Wah ini kenapa kalau cuma Ica kenapa ditanyain, yang lain lepas pakai nggak masalah, kenapa sekarang aku mencoba pakai, kenapa ditanyain gitu, sampai benar-benar ditanya, benar kalau nggak baru siaran, kalau nggak pikirin gitu, yang lain aja nggak apa-apa, bebas sih, jangan, kalau kamu nanti lepas nanti gimana gitu, kan aku sama juga dengan itu pertama itu. Lalu aku berpikir berarti sudah ada impresi orang terhadap aku gitu ya, sudah ada penilaian. Nah kalau sudah ada penilaian, maka aku harus menjaga penilaian tersebut supaya tetap kualitasnya bagus. Syukur tambah bagus ya mbak. Nah betul. Yang kedua, aku lalu di WA Mbak Ade. Jadi siang itu habis siaran aku baru cek HP di WA kalau aku di cancel MC karena berkerudung gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau pas dia bisa dilepas sebentar ya Mbak Isya ya, harus apa Mbak mohon maaf saya berkerudung, kalau berkenan saya MC berkerudung, ayo. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Terus mereka menyampaikan mohon maaf ya Mbak, format kita nggak usah kok. Oh ya nggak apa-apa, semoga sukses. Jadi itu aku masih ingat sampai sekarang dan nggak nyesel, alhamdulillah. Moga-moga seterusnya nggak nyesel karena sekarang jauh lebih nyaman sih. Iya, karena itu proses yang jadi
mungkin ini sih, cari duit itu nggak melulu cari duit yang kamu harus punya fans yang banyak. Itu mungkin kalau dulu kayak gitu, tapi kalau sekarang lebih ke menjalin relasi. Kita menebarkan hal baik supaya nanti mungkin anak kita yang akan menuai kebaikan itu, oh itu kan anaknya Mbak Ade gitu. Jadi nanti yang menuai biar yang kemudian gitu. Iya, Nggak harus tahu kita. ya karena memang apa yang Mbak Isya lakukan saat ini juga nanti berdampak bagi siapapun itu tersampai sama keluarga. Oke. Nah ini jadi seru sekali nih Mbak, dari penampilan Anggun sampai anak Mbak Isya dan kemana-mana ya Mbak ya. Seru sekali loh Mbak ini. Tapi aslinya aku tomboy loh. Kenapa? Aslinya tuh tomboy banget. Iya. Karena Mbak Isya ini kalau nge-host ya harus jadi perempuan dulu. Aslinya tuh paling suka pakai sneakers, kemana-mana pakai tas ransel yang modelnya kayak gitu yang makanya nggak suka pakai aksesoris. Oke Mbak, ini kita flashback sebentar Mbak. Emang dari kapan sih Mbak Isya menekuni dunia apa ya Mbak ya? Dunia silat. Silat Mbak. Presenting ini Mbak. Siaran pertama kali waktu SMP itu siaran radio. Radio ya Mbak? Iya, pertama kali belum kelihatan berarti ya? Belum, waktu itu juga belum ada TV lokal. Terus mulai siaran TV bener-bener itu tahun 2004 setelah jadi pemenang di lomba TV Presenter di Yogyakarta. Ada 2 lomba dari 2 televisi berbeda, alhamdulillah juara 1 semua. Oh, nggak usah sebut tahunnya ya, nanti ketahuan. Tahun 2004. Tahun 2004 itu. Jadi mulai dari situ ya Mbak ya? Dari itu kemudian siaran. Apakah ada ini Mbak dari ibunya, dari bapak atau siapa itu jadi presenter juga? Enggak sih, cuman kalau ibu itu dari dulu sering MC acara-acara internal, acara kantor, nah acara. Itu Mbak, udah ketemu Mbak sumbernya. Oke, baik, sudah selesai wawancara sangka. Jadi sudah ada benang merahnya ya bahwa Mbak Isya jadi seperti ini sekarang ini ya duplikasi dari ibu. Dan memang siaran pertama tahun 2004 di TV, dan sebelumnya memang menjadi penyiar radio gitu ya Mbak ya, dan sekarang penyiar apa ya Mbak ya? Penyiar apapun, betul, ayo deh pokoknya. Mungkin Mbak Isya rasanya. Oke Mbak Isya, tampaknya para sobat pariwisata sudah sangat ini loh Mbak, bosen. Udah nggak sabar nih Mbak, pengen segera tersambung sama Mbak Isya. Oke, ngeri banget tersambung. Oke Mbak Isya, dan terima kasih Mbak Isya ya sudah berkenan hadir di acara Ngecap Ngobrolin Soal Pariwisata yang sekarang ini kita lagi live di mana ini Mbak? Di Hotel Sari ya Mbak? Sari Hotel di daerah Bomongan. Iya, hotelnya sejuk. Dan terus banget ya Mbaknya ngomongnya. Karena ini sedang panas-panasnya nih ya Mbak ya, dan ini sejuk sekali. Ini malah kemana-mana ini. Itulah kalau perempuan nggak apa-apa. Iya. Dan sekali lagi terima kasih pada Mbak Isya. Sama-sama. Ini udah gue diusir berarti. Katanya sutradaranya durasi. Oke, dan iya. Dan Mbak Isya semoga sukses selalu. Amin. Semakin banyak jobnya ya Mbak ya. Amin. Yang berkah aja dan sehat pokoknya. Amin. Dan selalu ingat pesan ibu ya Mbak. Apa itu pesan ibu? Punya pesan loh Mbak. Tadi titipin saya. 3M Mbak katanya. Oh iya tetap ya. Memakai masker katanya Mbak. Mencuci tangan. Terus yang terakhir menjaga jarak. Kayak kita sekarang ini Mbak. Dan ada lagi, jangan lupa membayar angsur. Itu membayar belanjaan kebutuhan bulanan. Nanti kan Anda membayar angsuran dengan tepat. Dan bagi para sahabat pariwisata seperti biasa Mbak Isya yang pengen mengikuti pelatihan seputar pariwisata nih Mbak, bisa nih Mbak langsung berkunjung nih Mbak. Pertama berkunjung ke sosmed kita dulu nih Mbak di JTTC ya Mbak, JTTC_Jogja. Dan nanti para sahabat pariwisata bisa tuh pilih-pilih sekiranya pelatihan apa nih yang cocok untuk para sobat pariwisata. Dan nanti juga ada pelatihan presenting dan spesial nanti ada Mbak Isya. Wow. Langsung loh ketemu. Kapan lagi sulit loh ini jam saya. Wow. Jam berapa? Iya. Ceplosan deh. Dan Mbak Isya nanti akan ini ya Mbak ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya langsung untuk Mbak Isya nanti bisa langsung di direct ke Mbak Isya dan mungkin bisa dijawab lain kali ya Mbak ya. Baiklah, lain kali kalau saya diundang lagi ya. Iya.
Kalau nggak ketemu di sini ya nanti pas ada event di mana datang. Ya, siap. Oke Mbak Isya, terima kasih Mbak Isya ya. Dan Sama-sama, Mbak Ade. sampai jumpa nih Mbak untuk para sobat pariwisata kita, dan jangan lupa selalu nonton Ngecap di episode selanjutnya yang tentunya tak kalah menarik dengan hari ini. Dan saya Ade bukan Rai beserta Saya temannya Mbak Ade bukan Rai. Isya Dewi bukan Rai, bukan ya Mbak ya. Kami undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih undangannya. Bye, sobat pariwisata.